Makasih. Maudi, ingat Maudi, kamu ini sudah punya suami. Tapi istri mana yang bisa percaya sama suaminya kalau kurang mendapatkan perhatian dari suaminya? Mana cepat kamu telepon suami kamu. Pagi. Siapa kamu? Suami saya mana? Siapa sih perempuan ini? Aku sayang sama kamu. Dan aku mau kamu jadi pacar aku. Dan aku senang banget bisa jalan-jalan sama kamu. Sama dong, aku juga seneng banget. Sayang? Ini siapa? Ini pacar temen aku. Please, malam ini kamu sama aku ya. Apa-apaan ini? Aku kerja cari uang buat kita, tapi kamu malah pacaran sama dia. Udah dong tangannya, malu no dilihat tetangga. Biarin aja, kan kamu suami aku. Yaudah, aku jalan ya. Yang penting kamu nyampe kantor, kabarin aku pokoknya ya. Ya udah, aku jalan ya. Hati-hati ya. Kamu baik-baik di rumah. Bye. Dah. Halo sayang, Mas, kamu udah sampai kantor atau masih di jalan? tadi sempat macet. Aku masih di jalan nih, tapi udah nyampe kantor kok. Nanti kalau udah sampai, kabarin aku ya, Mas. Oke sayang, kamu juga baik-baik ya di rumah. Maudi, kamu manja banget sih sama suami kamu. Yang apa dong, Pak, kalau manjanya sama suami sendiri. Ya. Masak apa sayang? Aromanya enak banget. Aku masak capcay kesukaan kamu, Mas. Ini udah hampir matang, kamu cobain dulu rasanya. Pas apa enggak? Enak banget masakan kamu sayang. Aku dalam waktu dekat ini mau pindah tugas ya. Nggak lama kok, paling cuma setahun. Nggak mau. Aku nggak mungkin nemenin kamu keluar kota, dan Bapak tuh lagi sakit, Mas. Iya sayang, tapi saat ini kan kamu bisa lihat, kita lagi butuh uang untuk biaya perobatan bapak. Tawaran gajinya lumayan loh sayang, dan kita saat ini lagi butuhkan itu. Sayang, kok garamnya ditambah lagi? Tadi rasanya udah pas loh. Oh, kamu mau nih aku sakit? Kena darah tinggi karena banyak garam. Ngambek sih ngambek, tapi nggak gitu juga kali. Bodoh. Aku bersih dulu ya. Satu lagi. Oke. Kamu jaga bapak ya selama aku di luar kota. Siap. Nyetir jangan ngebut-ngebut. Enggak. Kamunya hati-hati. Oke, kamu jaga diri ya. Siap. Tapi aku punya pesan satu buat kamu. Jangan macem-macem. Kamu juga loh. Iya, iya. Jalan ya. Mas. Bye. Bapak, itu obatnya. Diminum yang teratur dong, Pak, biar cepat sembuh. Tumben nada kamu tinggi, nak. Modi lagi banyak pikiran, jadinya ikutan pusing. Bapak tahu kamu pasti kangen sama suami kamu kan? Bapak biar sendirian di sini nggak apa-apa. Kamu bisa nyusul suami kamu ke sana. Tapi kan Modi nggak mungkin ninggalin Bapak. Gara-gara bapak kamu jadi berjauhan sama suami kamu. Maafkan bapak ya, nak. Kalau saja bapak sudah nggak ada, kamu kan bisa nyusul suami kamu ke sana. Nggak apa-apa kakak di sini sendirian. Begitu, Pak. Pak, Bapak,
kenapa ya? Tolongin saya, Mas. Iya, ada apa? Bapak saya kolam, tolong, Pak. Iya, ayo, saya bantu. Bapak tidak perlu dirawat di sini. Nanti setelah infusnya habis, Bapak diperbolehkan pulang. Jangan lupa obatnya ditebus ya, Bu. Ya, terima kasih banyak ya, dokter. Ya, saya permisi. Terima kasih, Dok. Makasih ya, Mas, sudah membantu Bapak untuk bawa ke rumah sakit. Untung saja Bapak cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi Bapak nggak perlu dirawat. Sama-sama. Kasihan bapak kamu. Kalau kamu butuh bantuan, hubungi saya aja. Mas Tommy? Suka lari juga? Ya, lumayan sih, Mas. Mengisi waktu kekosongan gak ada salahnya nih. Jaga kesehatan sambil olahraga. Aku cari minum, harus kamu minum nggak? Yang dulu ya. Mas Tommy olahraga sendirian banget nih. Emangnya gak punya pacar? Aku jomblo. Nah, kamu sendiri gimana? Suami kamu kapan pulang? Sebenarnya suami aku tuh sebulan sekali pulang. Atau bisa 2 kali dalam sebulan pulang. Tapi sampai sekarang ini belum pulang juga. Ya kamu aja nyusul ke sana. Situasinya lagi nggak memungkinkan sih, Mas, karena bapak aku di rumah lagi sakit. Jadi ya sekarang aku tuh kesepian karena nggak ada temen ngobrol. Apalagi kan ada film baru nih, jadi nggak ada temen nonton atau ketawa bareng, ngelakuin hal-hal bareng. Ya kalau kamu mau sih boleh bareng. Kebetulan aku lagi pengen nonton film juga sih. Kalau mau, kalau kamu mau sih, kalau kamu nggak berani. Mau? Gimana kalau malam ini? Oke, nanti aku jemput ya. Ya udah. Oke, bye. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Halo Mas, kamu tuh udah mulai lupa ya sama istrinya? Dari tadi nggak telepon-telepon. Maaf ya sayang, aku akhir-akhir ini lagi banyak banget kerjaan, jadi harus lembur dan pulang malam. Ya udah, aku lanjut kerja ya. Kok dia kok gini ya sekarang? Kenapa emangnya? Tiba-tiba dia matiin telepon gitu aja. Biasanya tuh kita berdua tuh ngobrolnya lebih lama. Ini biasa tanda-tanda nih. Suami kamu punya pacar baru di luar kota. Gak mungkin, suami aku itu tipe orang yang setia. Oke, aku kasih tau sama kamu ya. Laki-laki di depan pasangannya bisa terlihat setia, tapi di belakang kita nggak pernah tahu. Apalagi nih, suami dan istri. Biasanya kalau jarak jauh LDRan tuh nggak kuat jauh-jauh dari pasangannya. Kalaupun kuat, pasti ada cewek lain. Ada benernya juga sih. Terus aku harus gimana? Satu, kamu berdoa sama Tuhan agar suami kamu setia di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu berdoa juga sama Tuhan agar kamu dapat jodoh yang baru, yang baik sama kamu, yang sayang sama kamu, yang hobi lari, hobi makan chicken katsu, hobi nonton juga. Kamu berdoa itu, ya? Udah, ngomongnya udah mulai aneh-aneh. Apaan nih? Nikmatin aja pasangan kita yang sama. Kita tuh berdoa yang baik-baik dong. Udah deh, mendingan nikmatin aja. Oke, selamat makan. Selamat makan. Makasih. Gimana tadi filmnya? Keren nggak? Seru juga sih. Seru ya? Seru sih. Aku tadi sempat lewat ngeliat di teater 3. Kayaknya seru banget tuh filmnya. Boleh, nanti next time kita nonton lagi. Udah kalau kita. Oke? Udah ya. Oke. Ya. Bye. Maudi, ingat Maudi, kamu ini sudah punya suami. Bapak nggak suka kalau kamu jalan sama laki-laki itu. Mas Tommy itu yang bantu kita waktu ke rumah sakit. Masalahnya apa kata orang? Bukannya Bapak nggak suka sama Tommy. Sekarang itu Mas Firman udah berubah. Mas Firman jarang telepon Maudi. Sekalinya telepon juga buru-buru. Kayaknya menurut Maudi, Mas Firman juga udah sibuk sama perempuan lain di sana. Bapak nggak percaya kalau suami kamu seperti itu, nak. Setahu Bapak suami kamu itu orang yang setia, pengertian, baik.
Bisa jadi kalau suami ini nggak nelpon kamu, dia lagi sibuk dengan pekerjaannya. Kamu tahu sendiri kan suami kamu itu pekerja keras. Tapi istri mana yang bisa percaya sama suaminya kalau kurang mendapatkan perhatian dari suaminya? Kamu jangan buat kesimpulan seperti itu, nak. Bisa aja sibuk kerja atau sibuk sama perempuan lain. Kamu tanyakan dengan cara baik-baik. Mana cepat kamu telepon suami kamu. Iya Pak, besok mau ditelepon sama Mas Firman. Sandy, nanti kalau ada yang cari saya, tolong kamu handle ya. Oke, baik Pak. Kasih. Iya. Pagi. Siapa kamu? Suami saya mana? Pak Firman sedang meeting, Bu. Siapa sih perempuan ini? Apa jangan-jangan suamiku berubah karena perempuan ini ya? Selamat pagi. Pagi. Ini aku bawain sarapan buat kamu. Kayaknya enak. Kebetulan banget aku tuh pingin ini dan kamu bawain. Syukur deh kalau kamu suka. Aku tuh baru aja telepon Mas Firman suami aku. Tapi yang ngangkat perempuan lain. Cantik pula. Jangan-jangan suami kamu tergoda wanita lain. Terus aku harus gimana, Mas? Aku bingung. Aku gak tega liat kamu sedih kayak gini. Kamu jangan sedih kayak gini dong. Ya. Maudi, aku sayang sama kamu. Aku gak bisa bohongin diri aku kalau aku cinta sama kamu. Dan aku gak bisa lihat kamu sedih seperti ini. Dan aku mau kamu jadi pacar aku. Aku memang masih sangat mencintai Mas Firman. Tapi sekarang ini aku benar-benar kesepian. Sedangkan Mas Tommy selalu ada buat aku. Mas, kamu nggak telat kerja? Oh iya, nanti aku telepon kamu. Ya. Ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Dah. Maudi, apa yang sudah kamu lakukan sama laki-laki itu? Kamu lupa ya? Suami kamu di luar sana lagi cari nafkah untuk kamu dan bapak. Pak, Mas Firman duluan yang ngedoain Maudi. Mana buktinya kalau kamu sudah diduakan? Pak, tadi Maudi baru aja telepon Mas Firman. Dan yang angkat tuh perempuan lain. Kalau misalkan Mas Firman gak ada hubungannya sama perempuan lain, kenapa harus diangkat sama perempuan itu? Apa kamu sudah tanya sama Firman? Itu hanya dugaan kamu, nak. Pak, kalau misalkan Maudi nanya Mas Firman menduakan Maudi atau enggak, Mas Firman tentu akan mengelak, Pak. Tapi, nak, Pak, ya udah Pak ya. Nggak usah ikut campur sama urusan Maudi. Hubungan Maudi sama Mas Tommy itu cuma hanya sementara. Selama Mas Firman di luar kota. tapi tetap aja bapak nggak setuju, nak. Ini namanya pengkhianatan. Pak, Maudi nggak bisa. Maudi udah terlalu nyaman sama Mas Tommy. Assalamualaikum. Firman, Bapak, Maudi mana Pak? tadi Maudi keluar. Sendiri Pak? Atau sama siapa? Bapak nggak tahu. Makasih ya, kamu itu udah selalu ada buat aku. Terus gimana suami kamu kabarnya di luar kota? Beberapa kali aku telepon, tapi ya gitu. Dia nggak bisa angkat telepon aku. Ya aku curiga sih kayaknya ada perempuan lain. Kita pesen dulu ya. Ya. Mbak, mau pesen ya? Firman, Iya Pak. apa betul belakangan ini kamu jarang nelpon Maudi? Soalnya akhir-akhir ini aku sering banget tugas di luar. Terus jaringannya susah untuk hubungin. Emang kenapa Pak? Kamu kan tahu sendiri bagaimana Maudi istri kamu. Orangnya manja banget sama kamu. Iya sih Pak. Makanya malam ini aku bela-belain pulang untuk ketemu dia. Saya ke kamar dulu ya. Iya, Firman. Kita tuh punya janji buat nonton di teater 3 itu. Iya. Habis makan kita langsung nonton, oke? Aku tuh penasaran kira-kira filmnya tuh seru apa enggak.
Kayaknya mau dipulang tuh. Seru banget tadi ya. Dan aku senang banget hari ini bisa jalan-jalan sama kamu. Sama dong, aku juga seneng banget. Tapi saya mau buru-buru banget sih pulangnya. Udah aku pamit ya. Ya. Sayang? Ini siapa? Ini pacar temen aku. Pulang bareng. Kami habis pergi bertiga sama pacar saya, habis nonton. Dan pacar saya bilang, kalau rumahnya Maudi ini dekat dengan rumah saya, jadi kasihan kan sudah malam pulang sendiri, jadi sekalian. Jadi Mas ini waktu itu bantu Bapak pas collab dan bawa ke rumah sakit. Oke, mau masuk dulu? Mungkin kita bisa ngopi dulu. Ah, makasih, saya besok pagi masih ada kerjaan yang harus saya kerjakan. Mungkin lain waktu ya. Kalau gitu saya permisi dulu. Mas, bentar. Namanya siapa? Saya Tommy. Oke, kasih. Sama-sama, saya permisi dulu. Ya Mas Tommy. Permisi. Mas surprise banget kamu pulang. Kita masuk dalam yuk. Yuk, Mas. Aku harus hapus semua chat aku dan Mas Tommy dan bikin password di HP aku biar Mas Firman nggak tahu hubungan aku sama Mas Tommy. Sayang. Ada bau parfum nempel di baju Maudi. Ini kayaknya bau parfum laki-laki deh. Mas, gimana kerjaan kamu di sana? Oh, kerjaan aku baik-baik aja, tapi aku masih harus banyak cek kerjaan yang lainnya. Ya udah kalau gitu aku kamar mandi dulu ya Mas. Oke. Gak tahu kenapa, aku merasa kalau sikap Maudi itu agak berubah. Suaminya mau dipakai datang lagi. Ganggu aja tuh orang. Maudi udah tidur belum ya? Siapa ya yang kirim pesan ke Maudi larut malam kayak gini? Loh, kok di password? Biasanya HP Maudi nggak pernah pakai password. Aku udah masakin masakan Chinese food kesukaan kamu. Makan yang banyak ya. Kebetulan banget nih. Aku tuh kangen banget sama masakan kamu. Firman, Iya, Pak. kalau bisa kamu jangan lama-lama di luar kota. Kamu tahu sendiri kan bagaimana istri kamu nggak bisa lama-lama jauh dari suaminya. Iya, Pak. Aku lagi usahain agar kantor bisa balikin aku ke kantor pusat lagi. Bagus kalau begitu. Jadi istri kamu nggak kesepian. Nanti istri kamu digodain orang bagaimana? Maksudnya, Pak, digodain gimana ya, Pak? Maksudnya Bapak tuh bercanda aja Mas. Kenapa mau kelihatan gugup kayak gitu ya? Mumpung kamu ada di rumah, bagaimana kalau kalian berdua punya rencana untuk keluar kota? Pak, tapi kan nggak bisa. Anggap saja sebagai bulan madu kedua. Nanti yang jagain Bapak siapa? Kalau cuma 1-2 hari nggak apa-apa. Bapak bisa ditemani oleh saudara bapak di sini. Maudi, bapak kepengen sekali melihat kamu hamil. Kalian pergilah. Bapak kepengen punya cucu sebelum bapak meninggal. Kalau aku sih mau, Pak. Kamu gimana, sayang? Aku... Ya Mas, mau. Alhamdulillah. Ayo kita makan terus. Iya. Di, Mbak titip Bapak ya. Paling 1 ataupun 2 hari Mbak juga udah pulang. Oh iya mbak, nggak apa-apa kok mbak. Ya udah sebentar angkat. Nikmati waktu kalian berdua. Nggak usah khawatirin bapak. Bapak kan sudah ada yang jaga. Kalau gitu mau dipamit ya, Pak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jagain Bapak. Ya mbak, hati-hati mbak.
Halo? Kamu sama suami kamu mau kemana? Aku mau pergi ke puncak, Mas. Paling besok aku juga udah pulang kok. Suami aku ngajakin pergi. Tetap aja, aku cemburu. Kamu bisa senang-senang sama suami kamu, sedangkan aku di sini sendiri. Ya. Ya mau gimana lagi, Mas? Kalau misalkan aku nggak ikut, yang ada nanti suamiku jadi curiga. Yaudah, aku pergi dulu ya. Ya, Mas! Aku harus ikuti mereka. Mas, sebentar ya. Aku angkat telepon dulu. Oh, Aku ada di hotel tempat kamu dan suami kamu nginap. Ngapain kamu ikut ke sini? Ya aku cemburu lah. Aku tahu kalian nginep bareng di hotel. Mana bisa aku tenang? Mendingan kamu tuh sekarang pulang, karena suami aku cuma sebentar di sini. Nanti juga aku kan jadi milik kamu lagi. Pokoknya aku nggak tenang kalau kamu berduaan sama suami kamu. Aku cemburu. Ya gimana, Mas? Kamu kasih obat tidur ke suami kamu. Biar dia tidur seharian sampai dia nggak bangun-bangun lagi. Aku pengen ketemu sama kamu. Dan harus ketemu. Ya udah. Mas, kok masih sibuk sih sama handphonenya? Tanya liburan. Pasti masih banyak nih kerjaannya. iya. Nih, kamu tuh ya biar tambah rileks, aku bikinin minuman kesukaan kamu. Pasti kan yang sukanya yang hangat-hangat nih. Makasih ya. Nah, ini dulu. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Mas Firman. Mas. Mas Firman. Akhirnya tidur juga. Aku tahu kamu juga kangen banget sama aku kan. Tapi aku takut suami aku bangun. Enggak, suami kamu gak akan bangun. Please, malam ini kamu sama aku ya. Percaya sama aku. Ya. Apa ini? Aku kerja cari uang buat kita, tapi kamu malah pacaran sama dia. Mas, kamu jangan nyalain aku. Aku begini juga gara-gara kamu. Kamu kerja di luar kota. Kamu udah berubah. Dan aku juga sempat berpikir kalau kamu di sana ada perempuan lain. Aku gak pernah khianatin pernikahan kita. Oke, aku gak bakal kerja di luar kota lagi dan aku bakal kerja di Jakarta. Gak masalah gaji kecil. Dan kita bakal pindah rumah agar laki-laki ini gak deketin kamu lagi. Modi, bilang sama aku. Kalau kamu cinta sama aku. Bilang. Aku cinta sama kamu, Mas. Kalau kamu cinta sama aku, kamu tinggalin dia. Dan hidup sama aku. Dia masih istri sahku. Diam. Modi, please. Aku pilih suami aku. Modi. Kamu bilang sama aku kalau kamu tuh nyaman sama aku. Kamu jangan bohongi perasaan kamu, iya kan? Kemarin semua hilang. Jangan ganggu istri aku lagi. Kalau enggak, aku bakal aku laporin polisi. Kok kalian sudah pulang? Bukannya besok lusa pulangnya? Aku pergokin dia sama pacarnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Modi, Bapak kan sudah pernah bilang jangan berhubungan lagi sama laki-laki itu. Maafkan Bapak ya, Nak. Sebenarnya Bapak sudah tahu
Makanya Bapak menyuruh kalian untuk pergi keluar kota supaya kalian bisa lebih dekat lagi. Dan Maudi bisa melupakan pria itu. Tapi malah ketahuan. Maafkan Bapak ya. Sudah Pak, sudah Pak. Ini juga salah aku Pak. Tapi biar nggak terjadi lagi, saya nggak akan kerja di luar kota lagi Pak. Biarin gaji saya kecil. Dan kita lebih baik pindah dari rumah ini. Supaya dia nggak dekat-dekat lagi sama laki itu. Bapak setuju, nak. Bapak setuju kalau itu yang terbaik. Kamu harus awasin terus ya. Awasin terus istri kamu. Maafkan anak saya. Saya ke kamar dulu ya Pak. Mas Firman, kalau sudah sampai kantor harus sering-sering telepon istrinya. Iya sayang, ya udah, aku berangkat ya. Hati-hati. Oke. Istrinya kan gampang kangen, jadi telepon terus. Bye. Dah. Aku sebenarnya nyesel putus dari Mas Tommy. Sekarang saja aku sudah kangen sama dia. Apa aku telepon dia aja ya? Enggak. Aku kan sudah janji sama Mas Firman. Aku nggak boleh lagi berhubungan sama Mas Tommy. Ya Mas? Aku tuh kangen banget sama kamu, sayang. Kamu juga pasti kangen banget sama aku, ya kan? Kamu nggak usah bohongin perasaan kamu, Maudi. Di dalam hati kecil kamu masih sangat mencintai aku. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Maudi. Mas, gimana kalau misalkan suami aku tahu? Dan pastinya dia akan marah kalau misalkan kita masih berhubungan, Mas. Semua bisa aku atur. Mau percaya sama aku bisa beresin semuanya tanpa suami kamu tahu. Yang penting, kita tetap bersama. Oke? Sebenarnya, Mas, aku juga punya perasaan yang sama kamu. Dan aku kangen sama kamu, Mas. Artinya kita pacaran lagi, kan? Iya. Kenapa sih kita tuh ya harus makan makanan enak kayak gini yang seharusnya bisa di kafe? Tapi malah di tempat sepi. Kalau sampai ketahuan suami kamu, gimana coba? Tapi kan aku mau happy. Gimana kalau misalkan nanti kamu nemenin aku happy? Boleh. Tapi kita jaga jarak. Pengennya sih bareng, tapi ya udah. Cara terbaik supaya kita tetap bisa sama-sama. Jaga jarak biar aman. Gitu. Nih cobain ini enak banget loh berdua. Yuk jalan yuk. Makasih ya, kamu tuh udah hari ini nemenin aku buat shopping. Tapi tadi tuh kita kayak ada jaraknya satu sama lain. Ya kondisinya sekarang suami kamu udah ada di Jakarta kan. Yang penting kamu happy, kamu bisa shopping, kita bisa jalan-jalan. Kan? Terima kasih udah ngertiin kondisi aku. Tenang, Mas. Suamiku belum pulang. Aku masih kangen sama kamu. Mas, aku tutup dulu ya teleponnya. Suamiku udah pulang. Ya. Kamu bisa telepon siapa? Tadi temen aku telepon. Dia tuh ngajakin aku warisan. Tapi aku tolak. Kan kita lagi banyak kebutuhan. Aku bikinin teh dulu ya, Mas. Teman. Sudah berkali-kali setiap kepergok teleponan dia selalu alasannya teman. Tapi kalau dia dari senyumannya, sepertinya yang telepon itu bukan teman biasa. Apa mungkin dia masih jalin hubungan sama pria itu? Astagfirullahaladzim. Aku gak boleh seuzon. Siapa yang telepon Maudi sampai berkali-kali kayak gini? Halo. Kamu udah siap kan? Jadi kecurigaanku selama ini benar. Maudi masih jalin hubungan sama pria itu. Mas, aku izin keluar sebentar ya. Stok makanan habis, jadi aku harus belanja dulu. Aku pamit ya, Mas. Aku yakin Maudi pasti janjian ketemu sama pria itu. Aku harus cari tahu.
kan aku harus cari alasan yang tepat supaya suami aku cepet juga. Maaf mas, kalau misalkan lama. Udah dong, jangan ngambek. Ternyata kamu masih jalan sama dia. Bener-bener keterlaluan ya kamu ya. Di mana harga diri kamu sebagai istri? Udah, cukup. Aku nggak mau ribut di sini. Mas, sakit. Mas. Jadi kamu masih menjalin hubungan sama laki-laki itu, nak? Memalukan kamu, nak. Memalukan kamu. Aku mau jangan sakit mau dia, Pak. Bapak benar-benar nggak nyangka kamu bisa berbuat seperti itu, nak. Dua kali kamu mengkhianati suami kamu. Nak Firman, maafkan Bapak atas perbuatan anak Bapak. Modi, aku kecewa sama kamu, Modi. Aku pikir kamu udah pegang janji kamu. Tapi nyatanya apa? Kamu masih berhubungan dengan laki-laki itu. Sekarang terserah kamu maunya apa. Mau aku? Talak aku, Mas! Dulu aku memang mencintai kamu. Tapi kamu sendiri yang membunuh rasa cinta aku terhadap kamu. Sedangkan Mas Tommy memberikan aku kenyamanan. Dan itu semua gara-gara kamu, Mas! Suami kamu ini mencintai kamu dengan tulus. Sadar, nak. Sadar. Kenapa kamu minta pisah sama suami kamu? Aku kesepian, Pak. Pak! Nak Firman, Bapak hanya bisa tenang kalau Maudi bersama kamu, nak. Jangan pisah dari Maudi. Aku mau pisah dari kamu. Dan ini demi kebaikan kita berdua. Aku talak kamu. Maaf ya, Pak. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka rumah tanggaku akhirnya berakhir seperti ini. Maudi, kamu akan menyesal. Enggak, ini sudah keputusan Maudi. Dan Maudi yakin Mas Tommy akan memberikan kenyamanan untuk Maudi. Dan ini kebahagiaan yang Maudi mau. Mas Firman udah talak aku. Jadi kalau aku udah bisa sama Mas Firman, kita nikah ya? Bentar, aku nggak telepon sebentar. Ya, bentar. Kamu di mana nih? Aku lagi di depan rumah kamu loh. Kamu ngapain di situ? Ya karena kan kamu gak pernah pulang, Mas. Aku sama anak kita kangen loh sama kamu. Makanya kita jauh-jauh ke sini. Tapi kamu malah gak ada di rumah. Yaudah, aku kesana sekarang. Kita tunggu ya, Mas ya. Ya, aku harus pergi dulu ya. Oh, buru-buru. Aku ikut ya? Sayang. Next time, oke? Ya, bye. Rasanya aku masih gak percaya hubungan kita akan berakhir begini, Modi. Apa aku akan sanggup melupakanmu? Jujur, aku masih sayang banget sama kamu. Tapi kalau Modi gak cinta sama aku bisa apa selain mendoakan yang terbaik buat kamu dan Pak Rahmat? Itu Papa. Papa kemana aja? Yaudah ya, masukin. Kita main di dalam ya. Ayo. Mas, aku mau ngomong dulu sama kamu. Gimana kalau aku sama anak kita tinggal di sini? Biar kita bisa sama-sama terus ya, Mas. Rumah kita di Bandung gimana? Terbengkalai dong. Iya sih. Lagian juga anak kita sekolahnya di Bandung. Tapi kan sekarang lagi liburan sekolah anak. Jadi gimana kalau di sini sekali liburan aja, nanti balik lagi setelah selesai liburan. Boleh kan? Ya, boleh aja. Tapi liburannya gak usah lama-lama, kasihan nanti capek sekolahnya. Kamu kenapa sih kok nyuruh aku buru-buru pulang gitu? Apa jangan-jangan kamu ada perempuan lain di sini? Kok kamu ngomong kayak gitu? Kamu mau aku punya perempuan lain? Ya, oke, nanti aku cari yang banyak ya. Jangan kayak gitu juga, Mas. Ya udah, aku minta maaf ya. Makanya kalau ngomong tuh hati-hati. Sekarang kamu masuk. Akhirnya Bapak bisa pulang. Iya, Bapak juga sudah nggak betah di sini. Tapi Bapak tunggu sini sebentar. Modi mau ke depan untuk nyelesain semua administrasinya. Ya udah, tunggu sebentar ya, Pak. Permisi. Saya nitip Bapak saya sebentar ya. Saya mau ke depan untuk nyelesain administrasi. Ini sudah dibayar kok, Bu.
Bapak Firman yang sudah membayarnya. Ini kwitansinya ya Bu, sama ini juga obatnya. Terima kasih ya, Suster. Permisi. Walaupun kamu sudah memperlakukan dia seperti itu, tapi dia tetap tulus membantu. Firman memang laki-laki yang bertanggung jawab. Bapak nggak usah muji-muji Mas Firman. Sebentar lagi Maudi juga pisah sama Mas Firman dan akan nikah sama Tommy. Bapak gak akan restui. Bapak mikirin kebahagiaan Maudi nggak? Perasaan Bapak mengatakan kalau Tommy itu bukan laki-laki yang baik, nak. Itu semua karena Bapak nggak pernah ngobrol sama Mas Tommy. Kalau misalkan Bapak ngobrol sama Mas Tommy dan juga meluangkan waktu, Bapak bisa lihat kok bagaimana kebaikan dari Mas Tommy, apalagi kebaikan yang diberikan Mas Tommy untuk Maudi. Kita cepat pulang. Pasti Pak Rahmat dan Maudi udah jalan pulang. Semoga mereka baik-baik aja. Itu kan Tommy. Siapa perempuan dan anak kecil yang bersama dia ya? Aku belum pernah lo lihat di Sepi ini, Mas. Kok mereka kayak satu keluarga? Iya. Kamu happy banget ya, Nak ya? Sayang, aku terima telepon dulu ya dari kantor. Apa Maudi udah tahu? Kok kamu dari tadi nggak telepon aku sih? Nggak pengen ketemu aku gitu? Kan bukannya hari ini kamu libur. Lagi sayang. Aku kangen tahu Mas. Nih, kamu pegang. Permisi Mbak, Iya? lagi bawa anaknya jalan. Iya, ini saya lagi jalan-jalan sama anak saya. Kebetulan kan kami tinggalnya di luar kota. Terus dia lagi kangen banget sama papahnya. Maksud Mbak, Tommy adalah suami Mbak? Iya, Tommy itu suami saya. Kenapa? Mas janjian kenal ya sama suami saya ya? Saya adalah suami dari pacarnya suami Mbak. Mas bercanda kan? Jangan-jangan salah orang. Nanti aku lagi cari waktu dulu untuk bisa ke sana. Saya nggak salah orang. Ya udah, aku tunggu ya Mas. Saya tahu Mbak kaget, tapi saya harus bilangnya sama Mbak agar Mbak nggak terus dibohongin sama suami Mbak. Oke. Dah. Terus gimana? Gimana sama rumah tangga Mas? Dan mereka masih berhubungan nggak? Hubungan saya sama keluarga saya kandas karena suami Mbak. Maaf Mbak, saya harus permisi. Sayang, aku ada telepon mendadak dari kantor. Ada meeting mendadak. Meeting. Sayang, let's go. Meeting di hari libur. Apa jangan-jangan dia mau ketemu sama istri orang tadi? Jadi sama Mama dulu ya. Apa masih ada urusan, oke? Ya. Dadah, Papa. Aku nggak percaya sama Mas Tommy. Aku harus ikutin dia sekarang juga di kemana. Taksi! Mas Tommy! Hai. Kamu tunggu sini sebentar ya. Pokoknya apa aja. Kamu kenal dia, Mas? Siska? Ini yang namanya meeting. Kamu sama saya loh, sama perempuan lain. Kamu mau tahu siapa saya? Hah? Saya adalah istri sahnya Mas Tommy. Kamu lihat anak di sana? Itu adalah anak kami. Dan kamu adalah wanita penggoda suami saya. Mas, jadi selama ini kamu punya anak sama istri dan udah bohongin aku. Maudi, aku bisa jelasin. Maudi, benarkan Bapak bilang kalau dia bukan laki-laki yang baik? Jadi kamu sudah berkeluarga ya? Sekarang jangan dekati lagi anak saya. Jauhi anak saya. Ayo Maudi, kita masuk. Pak! Bapak! Pak! Jangan pernah memaafkan Tom. Pak! Bapak harus kuat, Pak! Mas, Bapak! Tommy itu laki-laki yang nggak benar. Bapak nggak ikhlas, Pak. Bu, misi Bu. Bu, maaf, Bapak sudah meninggal dunia.
Maafin aku ya, karena aku udah gak jujur soal status aku. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku. Aku cinta sama kamu. Kamu kembali ke istri dan juga anak kamu. Maudi, aku janji sama kamu. Aku pisah sama istri aku mau sama kamu, Maudi. Kamu udah nyakitin aku dan juga banyak orang. Kalau kamu terima aku lagi, aku akan talak istri aku, Maudi. Maudi, kasih aku kesempatan, Maudi. Ya, aku janji sama kamu. Maudi, Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu gak ikut campur urusan orang, gak akan seperti ini kejadian. Bapak gak akan meninggal. kamu yang duain istri kamu, aku yang salah. Bangkai kalau ditutup rapat, pasti bakal tercium baunya. Jadi kalau kelakuan musuh kamu tuh udah ketahuan, sudahlah. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Cukup. Aku udah gak mau ngeliat kalian berantem di depan makam bapak. Maudi, urusan kita belum selesai. Aku akan selesaikan sama kamu. Mbak, aku minta tolong sama kamu, Mbak. Jauhin suami aku, Mbak. Aku akan jauhin Mas Tommy, Mbak. Aku minta maaf udah merusak rumah tangga Mbak. Dan rumah tangga saya juga sudah hancur. Mama saya jadi korban ya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas pengertiannya. Aku pamit. Maudi, aku masih sayang sama kamu. Aku masih cinta sama kamu. Aku udah gak mau ngeliat muka kamu. Maudi. Hidup aku udah berantakan. Mama udah gak ada. Pernikahan aku juga udah hancur. Maudi, Kamu balik, Mas. aku mau pamit. Aku akan ambil kerjaan di luar kota dan proses sidang perpisahan kita terus berjalan. Mas, aku malu, Mas. Kamu gak perlu malu. Semua orang bisa buat salah. Aku yang udah ngancurin rumah tangga kita, Mas. Andai saja kamu tahu, Mas. Aku benar-benar menyesal sudah mengkhianati kamu. Mbak, saya mau pesan, Mbak. Ya, sebentar. Mas Firman? Perempuan itu pasti pacar barunya. Ini menunya, boleh dilihat dulu. Terima kasih ya, Mbak. Kamu udah lama kerja di sini? Iya, Mas Firman. Modi baru kerja di sini. Sekarang ini Modi ngerjain apa yang bisa Modi kerjain aja. Oke, kamu pesan duluan aja. Siapa, Pak? Ya. Kalau misalnya minumannya apa? Yaudah, yang ini aja, Mbak. Oke. Cuma jadi pelayan kafe. Nyeselkan dulu nolak nikah sama aku. Silakan. Silakan dilihat dulu. Yaudah, aku yang Pelayan. Mana sih manajernya nih? Nggak ada pelayan di sini. Kamu kayaknya lainin dia aja dulu. Pelayan. Saya tinggal dulu ya. Mana pelayannya? Bisa nggak sih? Nggak usah teriak-teriak. Sayang, kamu mau makan apa? Iya juga deh. Ini aku juga enak. Sebentar ya. Ini enak-enak nih kayaknya nih. Aku juga suka nih. Oh ya, aku juga deh mau. Saya ngelayanin yang di belakang dulu. Saya belum pesen. Layanin saya dulu. Saya belum pesen. Jangan kasar ya. Saya kita pergi dari sini. Saya pergi. Luka kamu gimana? Masih sakit? Ini gara-gara aku, Mas. Aku yang salah. Bukan salah kamu. Ini semua perbuatan kamu. Boleh kan kalau aku merawat kamu sampai sembuh? Makan yang banyak biar cepat sembuh ya, Mas. Kamu gak perlu. Enggak. Duduk kayak gitu? Gak pegel. Enggak. Berikan kesembuhan untuk Mas Firman. Mas Firman adalah laki-laki yang terbaik di dalam hidup
Aku telah memilih jalan yang salah ya Allah. Ini semua gara-gara aku ya Allah. Aku masih mencintai Mas Firman. Aku tidak pantas untuk Mas Firman ya Allah. Mas, aku senang deh kamu boleh pulang. Ini semua karena kamu udah ngerawat aku. Makasih ya. Kamu masih peduli sama aku. Tapi aku masih penasaran. Kenapa kamu gak balikan sama Tommy? Aku percaya, semua hubungan yang diawali oleh pengkhianatan pasti tidak akan berakhir dengan bahagia. Siska istri Mas Tommy juga meminta aku untuk mengakhiri hubungan aku dengan Mas Tommy. Dan aku menghancurkan rumah tangga aku sendiri. Aku mau berubah. Nggak peduli Mas Tommy berubah atau enggak. Ya sudah ya Mas, aku harus balik ke kafe. Modi, sidang perpisahan kita belum selesai kan? Kenapa? Kita harus ke pengadilan sekarang. Kalian masih yakin ingin tetap berpisah? Atau malah sebaliknya kembali rujuk? Masih ada waktu untuk berpikir. Nak Firman, jangan pisah dari Maudi. Aku masih mencintai Mas Firman. Saya mau rujuk, Pak. Mas, kamu yakin? Aku nggak pantas punya kesempatan kedua. Semua orang bisa buat salah. Kamu bikin sekali lagi, Mas. Tommy buat salah tapi dia nggak mau berubah. Tapi kalau kamu nunjukin loh. Kamu mau nggak jadi istri aku lagi? Baiklah, keputusan sudah dibuat. Dan saya akan siapkan semua berkas-berkasnya.